Baik, ibu-ibu dan teman-teman semua, saya izin memulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti webinar series hingga sesi terakhir yaitu sesi ke-9. Saya ucapkan selamat datang pada acara webinar series Ngobras, Ngobrol Bareng Unsia, sesi kedua Universitas Siber Asia dengan topik berkenalan dengan Prodi. Pada sesi hari ini, Prodi yang akan berkenalan adalah Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi. Acara ini ditujukan khusus untuk mahasiswa baru dari Universitas Siber Asia sebagai wadah perkenalan dan juga sekaligus mempererat hubungan antar mahasiswa dan juga Prodi Manajemen dan Akuntansi khususnya pada webinar series pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita yaitu ibu-ibu yang paling cantik. Ada ketiga ibu kita di sini yaitu Ibu Rati, Ibu Muti, dan Ibu Meta. Izinkan saya memperkenalkan satu persatu ya, Bu. Ada Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi SAK MAK selaku Sekretaris Prodi dari Akuntansi dan Ibu Ratih Anggoro Wilis SEMM CDMS CPOD selaku Sekretaris Prodi Manajemen dan ada Kabiro kita Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Dian Meta. Baik, kami ucapkan terima kasih ibu-ibu semuanya sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesediaan waktunya sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Baik, sebelum memulai acara malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan rules-rules yang eh, patut kita highlight di malam hari ini, yaitu yang pertama, saya perkenankan kepada semua peserta untuk harap menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan dari narasumber berlangsung dan silahkan menggunakan kolom chat untuk bertanya dan mengajukan pertanyaan. Nanti moderator dan admin Zoom akan membacakan pertanyaan dan dijawab oleh narasumber. Kemudian rekaman dan materi webinar kali ini akan di-share di grup batch mahasiswa untuk teman-teman akses kembali jika teman-teman ada yang tidak berkenan hadir atau tidak bisa hadir di pada malam hari ini. Dan yang terakhir, setelah pemaparan dari narasumber, malam hari ini akan dibuka sesi pertanyaan, yaitu tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Di akhir sesi akan diberikan kesempatan, teman-teman cukup raise hand dan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi kita pada malam hari ini. Pemaparan pertama yaitu akan dijelaskan oleh Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM CDMS CPOD selaku Sekretaris Prodi Manajemen. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Bu Ratih. Ya, baik. Terima kasih Kakak Jihan yang cantik juga. Eh, saya mau menyapa dulu. Di sini ada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama, ada Bu Meta, dan juga ada Sekretaris Program Studi Akuntansi ya, yang biasa dipanggil Ibu Muti. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, teman-teman, khususnya untuk Prodi Manajemen. Sekilas gambaran dari prodi manajemen mungkin nanti detailnya itu teman-teman bisa pada saat acara pensamaku. Jadi kalau sekarang tuh hanya sekilas aja gitu ya. Nah, jadi fungsinya sekretaris prodi itu apa sih gitu ya, teman-teman. Jadi saya selaku sekretaris program studi manajemen itu nantinya akan membantu teman-teman mahasiswa selama perkuliahan. Misalnya ada kendala dengan dosen gitu ya. Dosennya nggak bisa dihubungi nih Bu gitu, atau ada kendala yang lain itu bisa ya chat saya di WhatsApp.
Seperti itu ya. Lalu juga pengembangan minat bakat mahasiswa melalui study club dan pendampingan mengikuti kompetisi. Misalnya di sini teman-teman ada yang punya bakat misalnya di public speaking gitu ya, atau bakat kompetisi-kompetisi lainnya, membuat bisnis plan dan sebagainya, itu nanti ada wadahnya gitu. Nanti teman-teman himpunan mahasiswa manajemen juga akan bisa membantu teman-teman gitu ya. Oke, di sini mungkin sudah tahu belum ya wajah Kaprodi Manajemen? Nah, ini ya. Ini wajahnya ya, rekan-rekan ya. Nanti jangan ketuker-tuker gitu ya. Jadi nanti Pak Wahyu itu siapa sih? Nah, Pak Wahyu itu adalah Ketua Program Studi Manajemen ya. Jadi namanya ini Pak Wahyu Purbo Santoso, biasa dipanggil Pak Wahyu gitu. Dan saya selaku Sekretaris Program Studi dan juga sebagai di Biro Center of Teaching Excellence. Nah, ini sekilas aja ya. Prodi manajemen itu akan menghasilkan sarjana manajemen yang menguasai bidang manajemen bisnis berbasis platform digital. Lalu apa aja sih SKS-nya? Ini sekilas aja. Jadi nanti teman-teman akan menempuh beberapa mata kuliah wajib ya, wajib prodi itu ada 60 SKS, mata kuliah dasar umum 16 SKS, mata kuliah khusus dan mata kuliah pilihan. Tapi nanti detailnya itu ada di acara Pensamaku ya, teman-teman ya. Jadi ini mata kuliahnya kira-kira ya seperti ini ya. Jadi nilai minimal itu C gitu kalau di prodi kita. Di prodi semuanya sih ya tentunya. Oke, nah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu di prodi manajemen cukup banyak ya. Jadi kita punya yang namanya himpunan Himamen ya, himpunan mahasiswa manajemen. Jadi kalau teman-teman apa namanya ingin berpartisipasi ya di kegiatan-kegiatan prodi khususnya, nah itu bisa nanti teman-teman sampaikan ya ide, kritik atau usulan ya melalui Himamen gitu. Nah ini kemarin kita melakukan field trip ke BMKG. Ini bajunya bukan Pertamina ya. Ini bajunya teman-teman Himamen gitu. Kemarin mereka baru buat gitu ya. Kok ternyata kok kayak kayak baju Pertamina ya. Jadi kemarin saya bilang sama Mas Noval jangan berdiri di dekat pom bensin gitu ya. Itu. Jadi kemarin kayak ada salah salah bikin harusnya warnanya marun tapi kok tiba-tiba jadi warnanya merah. Tapi ini kemarin jadi kepake sih pada saat acara 17-an gitu. Oke, nah di prodi manajemen ini ada kegiatan-kegiatan ya, teman-teman. Ada namanya manajemen 101. Jadi ini adalah memperkenalkan sistem pembelajaran di Unsia. Jadi kalau teman-teman di awal itu nanti ada pensamaku ya, di pensamaku itu kan dijelasin gimana sih menggunakan LMS. Tapi kalau di situ masih kurang detail, nah teman-teman di manajemen ini, di Himamen ini akan memfasilitasi gitu. Jadi lebih intens, misalnya Mbak siapa Mbak Dwi ya, Mbak Dwi Ayu misalnya ada kesulitan nih belum paham banget menggunakan siakat. Itu nanti bisa ya join di manajemen 101 gitu. Jadi nanti akan sharing dengan kakak-kakak kelas ya yang memang sudah paham gitu. Karena kendala kuliah online itu kalau kita nggak paham banget menggunakan LMS itu nanti jadi terhambat gitu ya. Jadi nanti teman-teman akses LMS-nya jadi lambat. Lalu juga kita ada kegiatan-kegiatan kayak manajemen planner ya. Kita tuh sering apa namanya program yang dirancang untuk mendukung mahasiswa memiliki bisnis online ya atau offline gitu. Jadi kita punya jejaring-jejaring. Nah, ini ada salah satu tokoh entrepreneur muda gitu ya. Dia punya bisnis anggur gitu ya di Garut. Lalu juga kita ada program-program EduMentor ya, teman-teman. Jadi ini akan memberikan edukasi dan juga soft skill gitu untuk teman-teman di prodi manajemen untuk menambah wawasan. Jadi yang kemarin sudah dilakukan adalah misalnya di sini learning Mandarin gitu ya. Kalau teman-teman mau nambahkan soft skill ya, bahasa Mandarin itu bisa ikut di program-programnya Himamen. Lalu juga kita sama ya dengan prodi-prodi lainnya, dengan prodi akuntansi juga sama ya, mereka juga sering mengadakan webinar. Nah, kami juga sering juga mengadakan webinar, tapi lebih ke bidang ilmu manajemen ya. Kayak di sini kita mengadakan webinar mengenai TikTok Hacks gitu ya, gimana sih meningkatkan viewer dan engagement tanpa iklan. Nah, ini sudah kita lakukan. Lalu juga kita juga ada kegiatan aksi kebaikan rutin ya, ini yang dilakukan oleh teman-teman Himamen. Dan juga ada tentunya podcast-podcast ya, teman-teman. Jadi kita mengundang ya owner-owner muda, entrepreneur muda untuk kita
lakukan wawancara ya podcast. Dan ini wawancaranya di studio kita ya, di studio Unsia tuh punya studio ya teman-teman ya. Jadi kita mengundang podcast sehingga dia bisa sharing gimana sih caranya bisa menjadi entrepreneur yang sukses gitu. Lalu juga webinar lainnya seperti misalnya gimana sih kuliah, belajar dan bekerja di luar negeri gitu. Karena memang banyak mahasiswa kita yang berada di Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Nah, mereka bisa sharing di acara webinar yang dilaksanakan oleh Himamen ini. Lalu juga Himamen juga kadang dia melakukan kegiatan yang on the spot ya. Jadi dia datang ke coffee shop gitu lalu mewawancara ownernya gitu. Dan ini biasanya dilakukan live streaming ya, ada live streamingnya. Jadi teman-teman itu bisa belajar ya gimana caranya menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu. Oke, nah ini field trip. Kita melakukan field trip kemarin itu terakhir di BMKG dan rencananya nanti dalam di semester depan kita akan melakukan field trip juga ke industri-industri manufaktur gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar gimana sih proses bisnis di sana. Tapi karena di sini kuliahnya online, jadi nggak semuanya yang melakukan field trip secara onsite. Jadi kita siarkan melalui live streaming seperti itu ya. Dan yang terdekat ini adalah besok Himamen akan mengadakan kegiatan Edu Mentor. Ini adalah narasumbernya adalah salah satunya adalah apa namanya alumni kita ya. Dia itu bisa dapat kerja gitu ya, belum keluar nih ijazahnya dari Unsia, tapi sudah langsung dapat kerja gitu. Betapa kerennya Unsia nggak sih? Ya kan, jadi belum dapat ijazah tapi sudah bisa kerja gitu. Nah, dia akan sharing tuh ilmunya ya, gimana sih bisa dapat kerja sebelum ijazahnya keluar gitu. Karena dia punya skill bahasa Jepang itu dan dia akan sharing gitu ya. Oke, nah ini mungkin bisa di screenshot ya untuk yang prodi manajemen. Di sini ada nomor telepon penting ya, teman-teman. Di sini teman-teman Himamen sudah membuat satu kontak ya. Jadi Himamen ini ada bagian public affair gitu. Jadi misalnya teman-teman itu WA saya tapi saya belum respons. Nah, bisa larinya ke ini ya, ke Mbak Zafira nih. Mbak Zafira ada nomor handphonenya ya. Nah, bisa ke sini atau di sini ada nomor telepon ketua program studi, lalu ada nomor telepon saya. Terus punten di sini ada nomor telepon Bu Meta juga. Tapi kalau bisa teman-teman ke kami dulu ya. Jadi nanti biar Bu Metanya tuh nggak pusing ya. Nanti dikit-dikit ke Bu Meta gitu ya. Jadi eh, di level prodi dulu, kalau prodi bisa selesaikan ya sudah gitu ya. Jadi atau misalnya berarti lihat respon nih, terus Hima susah Pak Wahyu baru deh. Boleh ya ke Bu Meta gitu. Biar Bu Meta tuh nanti nggak semua prodinya ke Bu Meta gitu ya. Jadi bagi-bagi tugas gitu ya, teman-teman kasihan Bu Metanya. Oke, terus di sini ada biro keuangan juga ya. Nanti biasanya akan sering nih teman-teman ya menghubungi biro keuangan. Terus di sini ada ketua Himamen, Mas Naufal ya. Mas Naufal ini sangat responsif ya. Kalau teman-teman ada kendala gitu ke Mas Naufal. Terus di sini ada tadi Hima ya. Terus ada IT Helpdesk gitu. Jadi di sini silahkan di screenshot sehingga nggak nanya-nanya lagi ya. Berarti nomor teleponnya berapa sih, Bu Meta berapa ya? Jadi ini kan dari awal udah di dan jangan lupa di sini teman-teman follow ya. Follow IG-nya Himamen karena Himamen itu akan sering update ya kegiatan-kegiatan atau misalnya info-info yang penting. Seperti itu. Nah, di sini mungkin saya ada quote sedikit ya. Jadi teman-teman kan ini mulai berkuliah ya. Jadi kuliah itu adalah suatu proses gitu. Dan proses itu tentunya butuh perjuangan ya. Jadi hal-hal di PHP-in dosen itu hal yang biasa, benar nggak? Jadi jangan apa ya tiba-tiba jadi demotivasi itu jangan ya itu kan itu challenge-nya gitu jadi di PHP-in dosen hal yang biasa tugas menumpuk ya pasti dong ya karena konsekuensi kuliah itu ya pasti yang biasanya tidurnya jam 9 malam ya dengan kuliah Anda jadi tidurnya lebih malam gitu ya lalu uang jajan pasti menipis ya karena pasti kan bayar kuliah kalau misalnya mau uang jajannya utuh ya ikut beasiswa nanti ya nanti mungkin Bu Meta akan jelaskan beasiswa terus waktu tidur berkurang. Jadi pasti ada konsekuensinya. Intinya teman-teman move forward ya, good things are up ahead gitu. Jadi terima kasih rekan-rekan mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih Kak Jihan.
Baik, Bu, sama-sama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, Bu. Terima kasih atas pemaparannya juga, Bu Rati. Selanjutnya, pemaparannya, mari kita dengarkan pemaparan dari Sekprodi Akuntansi, yaitu Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAKMAK. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Oke, terima kasih Kak Jihan ya. Oke, saya share screen ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Meta selaku Ketua Biro Kemahasiswaan dan Ibu Ratih selaku Sekprodi dari Manajemen serta teman-teman dari Tendik yang ada di Unsia dan teman-teman mahasiswa. Hari ini kita mengobrol tentang akuntansi ya, akuntansi di Unsia. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu nih teman-teman dengan dosen tetap di akuntansi. Jadi nanti kalau kalian study di akuntansi ya di Unsia Akuntansi, kalian akan sering ketemu nih dengan dosen-dosen ini karena beliau-beliau ini adalah dosen tetap di akuntansi. Nah, ada Bu Nurhayati Siregar selaku Ketua Prodi. Jadi nanti kita akan sering gitu ya berkomunikasi juga dengan Ibu Prodi gitu ya. Terus nanti ada dengan saya Bu Mutiara selaku Sekretaris Prodi yang akan membantu kalian. Kalau tadi Bu Ratih udah mention ya kalau kita ini Sekprodi akan membantu mahasiswa dalam misalkan ada dosen yang agak slow respon gitu. Nanti kita akan bantu menyampaikan kepada dosen tersebut. Nah, di sini ada Pak Abdu ya, Pak Abdu sebagai Ketua Penjamin Mutu. Dan kalau tadi di manajemen kita ada Himamen. Nah, kalau di akuntansi ada namanya Hima Fokus gitu. Nanti akan ada Bu Cindy selaku pembinanya. Di sini juga ada Pak Josmar dan Ibu Grace. Oke, nanti dosen-dosen tetap ini juga yang akan menjadi dosen pembimbing akademik kalian. Jadi nanti tugasnya adalah membantu kalian selama proses pembelajaran gitu ya. Oke. Nah, di akuntansi sendiri kan prospeknya ya berarti kita akan menjadi akuntan ya, auditor dan tax accounting, gitu ya teman-teman. Nah, di sini berarti tadi juga sudah menjelaskan untuk kurikulum manajemennya. Kalau sekarang kita ke kurikulum akuntansi gitu ya. Di sini ada total keseluruhannya ada 144 SKS yang akan kalian tempuh untuk yang Bu, jalurnya maaf suaranya reguler. bisa gedean dah, Bu. Nggak kedengeran. Oke, masuk nggak? Lanjut Bu Muti, silakan. Ya, terdengar Bu Muti. Oke ya, saya nggak usah pakai ini deh. Oke. Nah, di sini ada kurikulum akuntansi ya, ada 144 SKS ya kalian tempuh gitu ya. Terus di sini juga ada program yang ada di akuntansi maupun dari himanya gitu. Nanti kita ada kunjungan yang memang dilakukan per semester gitu ya. Nah, terakhir ini ada kunjungan yang kami lakukan di kantor pajak ya. Dan sebelumnya juga kita pernah goes to KPP Pratama Pasar Minggu. Nah, nanti di sini juga ini kalau ini full online, nah yang ini ada offline dan online-nya. Jadi nanti teman-teman yang memang sudah masuk ke Hima boleh ikut dan teman-teman yang mahasiswa yang memang mau ikut untuk join bisa gitu ya. Terus nanti ada program webinar, terus ada di sini ada struktural dari hima fokusnya gitu. Ada kata Syadila untuk ketuanya. Nanti setelah pensam saat pensam aku biasanya ada pengenalan untuk
himanya. Jadi nanti akan diberikan kontaknya gitu ya. Kita juga ada grup Telegramnya untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama, untuk yang konversi maupun yang reguler gitu. Oke, terus ada lagi ini. Di Hima sendiri ada divisinya ya, ada pendidikan, ada minat, bakat, dan kewirausahaan. Nah, kalau yang pendidikan itu lebih ke arah study club dan webinar. Terus kalau divisi minat bakat lebih ke arah kita menampilkan bahwa ada bakat-bakat yang kita bisa tampilkan. Nah, di sini ada kegiatan Ramadan kita kemarin, ada kolaborasi dengan SI ya, untuk membagikan makanan ataupun eh, makanan kepada masyarakat sekitar yang ada di Tanjung Barat. Selanjutnya ada di sini program webinar yang kemarin kita sempat lakukan, yaitu berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan gitu ya. Terus ada lagi program study club. Study club ini biasanya akan dilakukan dari mahasiswa untuk mahasiswa. Artinya dari pengajarnya itu diisi oleh mahasiswa gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang memang agak kesulitan di mata kuliah tertentu nanti bisa ikut join dalam kegiatan ini. Terus di sini ada life hack-nya yang mungkin ya untuk perkuliahan di Unsia. Nah, di sini kalian pasti akan masuk ke dalam grup angkatan ya yang ada di akuntansi. Terus nanti kalau misalkan kalian udah mulai kuliah gitu ya, nanti ada grupnya masing-masing. Nah, jangan lupa absen, terus cek pemberitahuan. Nah, ini biasanya nih mahasiswa itu agak harus lebih ekstra untuk melihat informasi gitu ya. Terus aktif bertanya ketika Zoom. Nih, kita kan pasti ada kelas Zoom-nya walaupun memang tidak wajib gitu ya. Tapi mahasiswa lebih sering untuk melakukan perkuliahan di Edlink gitu. Juga kondisi kesehatan fisik, mental, dan laptopnya, karena memang laptop ataupun gadget itu penting ya untuk perkuliahan. Terus selanjutnya untuk deadline tugas dan ujian ini mungkin nanti bisa disampaikan ya. Nanti saat yang sama aku juga lebih detail mungkin live hack-nya. Kurang lebih seperti ini. Terus kita di akuntansi ada salam akuntansi. Ya, kita mantap, tetap semangat. Oke, teman-teman. Paling itu aja sih kajian. Kembalikan ke kajian. Baik, terima kasih Bu Muti atas pemaparannya. Eh, Teman-teman, izin menginfokan sebelumnya bahwa untuk prodi akuntansi di malam hari ini Bu Sekprodi Akuntansi yaitu Bu Ayu Lestari berhalangan untuk hadir sehingga Komunikasi, Kak. oh iya, maaf Bu. Prodi Komunikasi Bu Ayu Lestari berhalangan untuk hadir sehingga untuk webinar series dari perkenalan program studi komunikasi akan dilakukan di 3 September jam 15.00 ya teman-teman akuntansi. Tapi boleh menyimak ya Bu, tetap boleh menyimak ya Bu. Baik, terima kasih. Sekarang saya buka tanya jawab untuk teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan raise hand dan diaktifkan kamera dan mic-nya atau boleh di kolom chat teman-teman semua yang mau bertanya terkait prodi akuntansi dan manajemen silahkan. Oke, ada Kak Muhajir ya. Boleh Kak. Ya. Selamat malam, nama saya Muhajir, saya dari Prodi Akuntansi. Saya ingin bertanya, apakah mata kuliah di Unsia ini di setiap semester ini dibuka semua, atau ada minimal kuota dan atau mata kuliah tertentu yang dibuka di tiap semester gitu ya? Karena saya kan mahasiswa ekstensi ya, ada sistem konversi gitu ya, nggak semua mata kuliah harus diambil lagi di S1 ini. Nah, saya punya pengalaman di kampus yang lain. Jadi ada beberapa mata kuliah yang
kampusnya basicnya offline karena ada COVID jadi di online kan gitu ya. Jadi dia punya kuota minimal peminatnya dari mahasiswa yang mau ngambil baru dibuka kelasnya gitu, sehingga ada beberapa mata kuliah yang entah mungkin karena kurikulumnya sudah berbeda dan sebagainya, beberapa mata kuliah yang tidak peminatnya ini tidak banyak sehingga kelasnya tidak dibuka-buka nah gitu. Apakah di Unsia ini mata kuliahnya dijamin dibuka semuanya walaupun peminatnya sedikit misalnya seperti itu ya, atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan akuntansi boleh Bu Muti dipersilahkan untuk menjawab. Oke, Mas Muhajir, makasih ya untuk pertanyaannya. Oke, untuk kelas di Unsia, untuk setiap semester itu pasti akan dibuka, Mas, sesuai dengan kurikulum yang sudah tadi saya sampaikan, seperti itu. Beda hal dengan semester antara, Mas. Jadi kalau antara itu nanti ada beberapa mata kuliah yang memang sudah harus memenuhi kuota gitu. Jadi kalau tidak memenuhi kuota, maka tidak bisa dibukakan kelasnya. Tapi kalau untuk setiap semesternya, untuk mata kuliah wajibnya maupun yang MKDU ya, itu pasti akan dibuka sesuai dengan intinya sesuai dengan semesternya pasti akan dibuka kan, Mas. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Muhajir? Izin Bu, yang dimaksud semester antara tadi itu apa ya, Bu? Kalau semester antara itu biasanya dari genap ke ganjil, Mas. Jadi kan nanti kita ada sekitar kurang lebih 2 bulan ya libur. Jadi nanti kalau misalkan ada perbaikan nilai maupun akselerasi, nah itu namanya semester antara gitu. Semester Nah, pendek ya, tapi Bu ya? terbatas tuh, ya semester pendek. Kalau misalkan Ya, di universitas lain, nyebutnya mungkin semester pendek ya, Mas. ya, Tapi ya. kalau di kami itu semester antara. Gitu. Berarti untuk perkuliahan reguler di masing-masing semester, semua mata kuliah dibuka gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, terima kasih jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Muhajir. Selanjutnya ada pertanyaan, ada yang raise hand dari Kak Eni Rahma. Dipersilahkan Kak. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Hanya ingin bertanya apa beda dari ganjil dan semester apa namanya genap kayak gitu aja. Terkait prodi manajemen atau bagaimana Kak? Iya, manajemen. Baik, baik. Silahkan Bu Rati dibantu untuk Ya, menjawab. baik. Terima kasih Mbak Eni Rahma. Mbak Eni Rahma ini konversi atau reguler Mbak Eni sebelumnya? Eh, saya reguler. Reguler, berarti kan masuknya sekarang di ganjil ya? Betul ya? Iya, Di ganjil. Ganjil iya. itu artinya masuk di semester 1, Mbak. Ganjil tuh semester 1, 3, 5, 7. Gitu. Genap tuh di semester 2, 4, 6, 8. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Muti bahwa mata kuliahnya itu akan dibuka berdasarkan semesternya. Jadi ada mata kuliah, daftar mata kuliah semester ganjil. Nah, nanti semester genap itu kan teman-teman juga harus mengisi KRS ya. Nah, teman-teman nanti ngambil KRS-nya itu sesuai dengan mata kuliah yang ada di semester itu. Jadi kalau ganjil ya ganjil, genap-genap gitu. Tapi kalau konversi mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau konversi itu sudah di mapping oleh program studi. Jadi jangan khawatir misalnya Bu, ini dibuka nggak ya mata kuliah? Pasti itu dibuka gitu. Jadi mappingnya itu disesuaikan dengan semester ganjil dan genap tadi. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi nanti kayak tadi Pak Muhajirin ya. Itu nanti dibukanya berarti kan yang ganjil nih ya, yang ganjil berarti mata kuliah di mata kuliah semester 1, 3 dan 5. Seperti itu ya Mbak Eni ya. Jadi nanti Mbak Eni masuknya di ganjil semester 1 gitu ya. Ya, terima Ada kasih lagi Bu. Mbak Eni? Terima kasih. Gitu aja. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Eni. Baik, selanjutnya ada dari Kak Mika dari manajemen. Boleh Kak dipersilahkan. Halo, selamat malam. Kenalkan saya Mica dari manajemen. Mau tanya Kak, saya kan sebelumnya saya ini ada mahasiswa konversi ya. Terus kan memang di hasil konversi itu ada mapping perencanaan studinya kan. Cuman apa gimana ya? Di situ udah kejelas ada yang dia SKS-nya ada 18, ada yang 24 gitu. Bisa nggak kalau misalnya di
semester yang akan aku ambil ini nanti itu di fullin gitu jadi 24 gitu Kak. Biar gimana ya, maksudnya kan maksudnya itu nyicil ya jadinya kan 18, 24, 18 gitu bisa nggak sih jadi 24, 24 gitu. Jadi ntar di akhir jadi sedikit gitu maksudnya bisa nggak sih Kak? Biar cepat lulus Itu aja maksudnya, Mica. pertanyaannya. Iya, Ya, iya Bu Meta, iya Bu Meta, dia cepat lulus gitu maksudnya. Nanti Bu Gitu aja Sakurti Bu. ada jawabannya. Oke, siap. Iya, Monggo. ya makasih ya Bu. Sama. oke. Ini langsung saya jawab atau gimana Mbak Jihan? Boleh Bu, boleh silakan Ya, langsung oke. dijawab. Baik, Mbak Mika. Mbak Mika dari konversinya Kemenq ya? Atau dari LP3I? Konversinya oh, bukan kampus lain, bukan itu. Oh, kerjanya nggak di Kemenq, nggak di pajak? Enggak di Oh, nggak, Kemenku, oke. enggak. Sudah dapat data ininya belum, mapping konversinya? Sudah. Sudah dapat berapa semester, Mbak? Di situ tulisannya 3. 3 ya, berarti di semester Heeh. 1 mungkin dapatnya 18 SKS. 18, Heeh. 24 sama sama 15 atau 16 gitu. Jadi maksud aku Ya. kalau bisa yang semester yang terakhir tuh yang ketiga itu bisa Mhm. diterima gitu kan yang di terakhir itu aku biar skripsinya fokus gitu maksud. Jadi nggak banyak gitu, nggak banyak mata kuliah gitu loh Ya. maksudnya. Mungkin nanti dilihat dulu ya Mbak, mappingnya itu, hasil mappingnya seperti apa. Karena kan ada mata kuliah yang memang harus diambil dulu nih. Diambil dulu di awal, baru nanti kan kayak MSDM misalnya, ada MSDM 1, MSDM 2. Atau Mm-mm. statistika. Statistika 1 dan 2 misalnya ya. Berarti kan Mbaknya harus ngambil dulu nih statistika 1 gitu. Jadi kita Mm-mm. lihat. Dan kalau di yang semester 3 itu apalagi misalnya semester 2 ada metodologi, Mbak tuh wajib mengambil metodologi dulu. Karena syarat Mm-mm. tugas akhir itu kan harus mengambil mata kuliah Mm-mm. metodologi. Tapi nanti untuk lebih detailnya kita akan ada Mm-mm. sesi khusus untuk mahasiswa konversi. Ya, Mbak Mm-mm. Mika. Jadi nanti mungkin Mbak Mika bisa bertanya lebih detail ya ke Bapak Kak Mm-mm. Prodi. Atau nanti saya lihat dulu mappingnya ya, Mbak Mbak Mika. Kita sih memang pinginnya biar cepat lulus kan. Gitu kalau bisa yang semester 1 24 ya. 24 dipulin sehingga yang akhir bisa fokus ya. Karena memang Bu Meta jadi agak beresiko karena kalau di semester akhir mata kuliah banyak, terus ada 2 mata kuliah nggak lulus, tapi tugas akhirnya lulus. Bisa jadi Mbak Mika itu nggak bisa ikut wisuda karena harus ada mata kuliah harus lulus dulu kan semua. Karena syarat lulus itu harus menempuh 144 SKS. Seperti itu. Jadi nanti bisa berlanjut di pertemuan khusus konversi ya, Mbak Mika. Baik Seperti Bu, itu terima ya. kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Mika pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Miko Aji dari manajemen. Silahkan Kak. Iya, perkenalkan nama saya Miko Aji dari Prodi Manajemen. Saya ingin nanya tentang sekilas tentang Prodi Manajemen. Eh, di Unsia ini tuh ada ini kayak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk kebutuhan misal nanti kita kedepannya akan magang atau akan studi kasus gitu. Sama mau nanya juga untuk yang di manajemen ini, apakah nanti materi belajarnya itu mata kuliahnya berfokus ke digitalisasi atau manajemen berbasis digital seperti itu sih kira-kira Bu. Iya, baik. Izin Mbak Jihan langsung jawab aja ya. Boleh Ya, Bu. oke. Baik, Mas Miko. Mas Miko ini konversi atau reguler? Saya reguler Bu. Reguler ya, berarti Ya, 8 semester ya, Mas ya? ya. 8 semester kan. Jadi kalau di prodi manajemen itu tidak ada mata kuliah magang ya. Jadi nggak ada magang. Tapi nanti Mas Miko itu bisa mengikuti program MBKM gitu ya. Jadi bisa mengikuti itu. Dan tadi bertanya kita ada kerjasama nggak dengan industri gitu ya untuk riset ya, mungkin untuk penelitiannya ya. Iya, Mas Miko ya. Nah, itu biasanya betul. kalau di tugas akhir itu nanti akan diarahkan oleh dosen pembimbingnya, Mas Miko. Tapi balik lagi kalau di prodi manajemen memang tidak ada program magang
ya, Mas Miko. Seperti Oke, baik. itu. Oke, sip. Ya, Oke, udah jelas. Itu aja sih dari saya, Bu, pertanyaannya. ya, baik. Mas Miko sudah bekerja atau Sudah bekerja, sudah alhamdulillah. bekerja? Biasanya kalau tugas akhir itu lebih pas gitu ya, Anda bisa lakukan di sebagai lokus penelitiannya di tempat kerja saja, Mas Miko. Oh, bisa diambil Bisa, studi tersebut bisa. dari. Jadi lokus penelitiannya lebih enak di tempat kerjanya Mas Miko. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Miko atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Nopia Lestari. Boleh Kak dipersilahkan. Sebelumnya diperkenalkan dulu dari prodi apa Kak? Halo, selamat malam Bu dan rekan-rekan lainnya. Perkenalkan nama saya Novia Lestari, saya dari Prodi Manajemen. Baik. Saya mau bertanya Bu, mengenai SKS setiap semester yang diambil, apakah boleh lebih dari yang sudah ditentukan dari pihak kampus? Boleh Bu Rati langsung Ya. dijawab. Oke, Silahkan baik Bu. Mbak Novia, ini reguler ya? Ya, betul. Ya, reguler. Kalau untuk reguler, untuk semester 1 itu paket. Jadi 18 SKS, nggak bisa lebih Mbak Novia gitu ya. Nanti di semester 2 itu nanti bisa dilihat dari IPK-nya Mbak Novia. Kalau IPK-nya di atas 3, itu Anda boleh mengambil lebih dari 18 SKS. Seperti itu ya, tapi tetap kalau untuk reguler kan ada syarat minimum ya. Teman-teman tuh nggak bisa, misalnya udah selesai nih dalam 2 tahun terus mau lulus tuh nggak bisa. Jadi ada standarnya ya. Ada standar 3,5 tahun gitu ya, harus menempuh apa namanya perkuliahan. Walaupun misalnya nanti mengambil semester antara, tetap jadi ada masa tunggu itu gitu. Jadi kalau menurut saya diikuti saja eh, paket-paket yang memang nanti program studi sosialisasikan gitu. Jadi kalau yang awal kan teman-teman nanti akan diisikan ya KRS-nya ya. Diisikan dulu nih paketnya 18 SKS. Nanti di semester depan teman-teman itu mengisi sendiri dengan dipandu oleh dosen PA masing-masing. Jadi Anda bisa berkonsultasi dengan dosen PA, Bu, sebaiknya saya ngambil berapa SKS ya gitu. Karena ada juga mahasiswa yang ngambil 24 SKS ternyata nggak bisa, nggak mampu gitu. Apa nggak bisa ngikutin ya. Karena kan ini banyak yang kerja gitu ya. Jadi di awal bisa Bu, saya bisa 24, ternyata enggak gitu. Ternyata hanya beberapa mata kuliah yang bisa dijalani gitu. Jadi nanti diukur lagi dari kemampuannya teman-teman ya. Jangan ini karena apa? Karena itu nanti berpengaruh juga kalau teman-teman ingin apa, mendapatkan beasiswa akademik misalnya ya. Itu tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang. Ya, jadi mata kuliahnya harus diambil semester ini, gak boleh ngulang gitu, tidak ada mata kuliah yang mengulang. Jadi kalau teman-teman pingin mendapatkan beasiswa, kuliahnya itu yang konsisten, terus IPK-nya kalau bisa stabil gitu ya, di atas 3,8 gitu ya. Itu Mbak Novia. Baik, terima kasih Bu. Nah, sama-sama. 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 Terima kasih Kak Novia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Rian dari akuntansi. Boleh Kak dipersilahkan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Pertanyaan sebenarnya agak sedikit jauh ya, karena masih baru mau masuk, tapi saya mau nanyain masalah penelitian tadi. Itu kan kita bentuknya daring ya, Pak, Bu. Dari awal daring. Saya pengen tahu nanti bentuk penelitiannya jurnal, ataukah apa skripsi, atau bagaimana. Terus juga untuk program-programnya, kayak misalnya program-program universitas online, offline, yang kayak misalnya ada KKN, atau ada magang itu, untuk prodi akuntansi gimana, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muti. Tolong dijawab, dipersilahkan Bu. Oke, siap. Pertanyaan pertama, mohon izin untuk diulangi, Mas. Oke, jadi ini kan untuk kuliahnya daring ya Bu ya. Saya pengen tahu nanti untuk tugas akhirnya, apakah penelitian bentuk skripsi, jurnal, atau bagaimana? Oke, siap. Untuk yang tugas akhir ya, tugas akhir nanti dalam bentuk skripsi, Mas. Tapi nanti untuk bimbingan kita bisa online maupun offline. Jadi kalau misalkan Mas domisilinya di Jakarta ataupun Jabodetabek pengen main atau ingin bimbingan dengan dosennya secara langsung di kampus Unsia diperbolehkan gitu. Untuk terakhir itu pasti tugas akhir ya Mas gitu ya.
Terus yang kedua itu KKN ya, yang kuliah kerja nyata itu ya, bener gak Mas? Iya, program-program offline kayak KKN atau mungkin kayak ada magang juga apa Magang. ke sini. Oke, kebetulan di akuntansi tidak ada ya Mas untuk KKN ya, karena kebetulan kan karena memang kita online, jadi program itu belum kita galakkan gitu, jadi belum ada, gitu, Mas. Oke, sudah menjawab? Kalau magang gimana Bu di akuntansi sendiri? Oh, magang. Apakah ada Kalau magang, magang? magang itu magangnya mungkin magang bisa kita misalkan Mas pengen magang di tempat mana gitu ya. Nah, nanti kita bikinkan surat bahwa menyatakan Mas ingin magang di tempat tersebut. Tapi kalau untuk magang wajib sepertinya tidak ada. Jadi tergantung dari mahasiswanya. Gitu. Oke. Sudah jelas Kak Rian? Udah Kak, terima kasih banyak. Mungkin saya Oke. nambahkan dikit boleh Kak Jihan. Jadi Boleh Bu terkait Rati, magang silakan. di prodi manajemen akuntansi memang di kurikulumnya tidak ada untuk magang ya Bu Muti ya. Tapi teman-teman itu bisa mengikuti magang berdampak MBKM ya yang dilakukan oleh yang program pemerintah. Nanti itu akan terkonversi gitu loh teman-teman. Jadi misalnya semester 5 nih teman-teman ikut magang ya yang MBKM itu nanti nilainya akan terkonversi mata kuliah di semester itu jadi digantikan oleh kegiatan magang itu gitu ya. Tapi teman-teman harus punya reportnya ya dari magang. Itu bisa karena ada beberapa mahasiswa prodi manajemen ikut program MBKM itu ya. Jadi dia bahkan 2 semester tuh gak kuliah di Unsia tapi dia magang gitu. Tapi ikut di apa? Daftar dulu ya karena ada seleksinya kan teman-teman ya. Jadi bisa, jadi baik seluruh prodi tuh bisa. Namun memang di kurikulum prodi manajemen akuntansi tidak ada ya Bu Muti ya, tapi bisa terkonversi gitu loh kalau teman-teman ikut magang berdampak. Seperti itu ya, mungkin Oke, baik. tambahannya. Ini ada pertanyaan dari chat, Bu. Kalau tidak magang dan KKN, apa yang diteliti, Bu, kira-kira untuk tugas akhirnya? Prodinya prodi apa nih, Eh, Mbak? di sini Mas tidak Fajri. menjelaskan Mas Fajri. prodinya dari Kamarudin Fajri, betul. Akuntansi, Bu Muti, silakan. Akuntansi, Bu. Siap, Mas. Kalau nggak ada KKN maupun magang ya, gimana ngambil untuk skripsinya, datanya ya? Nah, kita kan bisa mendapatkan data dari BEI ya, kalau misalkan memang penelitiannya itu yang kuantitatif gitu. Atau kualitatif, kita bisa penelitian melalui penyebaran kuesioner. Nah, itu bisa menjadi data yang akan kita olah gitu, Mas. Jadi tidak menjadi masalah kalau misalkan kita tidak magang maupun KKN gitu. Mungkin dari Bu Ratih mau menambahkan kalau dari Ya, segi manajemen seperti apa? betul. Jadi kalau prodi manajemen kan ada mata kuliah, ada konsentrasi keuangan ya. Keuangan, kita tuh ada konsentrasi keuangan, marketing, kebetulan saya bidang ilmu marketing, lalu ada SDM, operasional, ya. eh, dan itu teman-teman betul, kalau yang keuangan bisa teman-teman ambil misalnya meneliti mengenai saham ya. Kan itu ada tuh datanya ya di BEJ ya, online gitu kan, itu apalagi yang perusahaan-perusahaan terbuka gitu. Lalu kalau misalnya bidang ilmunya SDM, ya SDM tadi kan kalau teman-teman kerja nih di perusahaan itu kan Anda bisa mengambil lokus penelitiannya di situ ya, sebar kuesionernya di situ. Atau Bu, saya belum kerja nih, saya nggak magang juga, gimana dong saya menelitinya? Bisa, misalnya Anda ambil marketing. Anda kan bisa meneliti konsumen, misalnya konsumen brand Skintific misalnya. Kan itu bisa ya. Jadi Anda sebarkan kuesioner gitu dan datanya itu kan banyak ya, data-data infografis di Datadogs. Nah, itu bisa. Apalagi sekarang kan sudah zamannya digitalisasi ya, semua data tuh Anda bisa cari di Google. Gitu ya. Jadi mungkin tambahan dari saya itu. Jadi jangan khawatir kalau nggak magang, gimana nanti Bu, saya nggak bisa tugas akhir. Bisa kok ya. Tenang saja teman-teman. Oke, gitu aja Mbak Jihan. Baik, terima kasih Bu Muti dan Bu Rati. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nur Azizah Syaila.
dari akuntansi, boleh Kak, dipersilahkan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Akuntansi. Bu, saya ingin bertanya, apakah ada kisi-kisi aplikasi yang harus kita siapkan sebagai Prodi Akuntansi? Karena memang ada beberapa mahasiswa yang bukan jurusan akuntansi sebelumnya dari SMK atau SMA gitu. Jadi mereka mungkin ada yang bingung. Tapi kan kalau Prodi Akuntansi itu ada beberapa aplikasi seperti Mayop, Zair seperti itu ya Bu ya. Tapi ada nggak rekomendasi dari Ibu sebagai dari pihak akuntansi yang harus kita siapkan gitu. Terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Oke, baik Bu, boleh Bu Muti dipersilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih Mbak Nur Aziza untuk pertanyaannya bagus ya. Untuk akuntansi sendiri kan memang ada praktikum akuntansi ya. Nah, itu nanti biar itu sih di semester udah bukan 1-2 ya. Nah, itu nanti membutuhkan software juga. Jadi untuk rekomendasi softwarenya nanti dikembalikan ke dosen masing-masing. Seperti itu. Oke, baik. Apakah menjawab Kak Nur Aziza? Ya, Ada lagi? sudah Ibu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Muti. Terima kasih Kak Nur Aziza. Punten Bu Rati, di chat ini ada yang bertanya, mahasiswa manajemen, untuk sistem kuliahnya kan online nih Bu, katanya. Apakah bisa menyesuaikan jam untuk mengikuti perkuliahannya karena perbedaan waktu 4 jam dari tempat mahasiswa tersebut, Bu? Ya, Dari Kak Muhammad Hairul. oke, Mas Hairul, di Unsia itu perkuliahannya sangat fleksibel ya. Jadi satu sesi itu teman-teman dari mulai hari Rabu sampai Minggu. Ya, misalnya minggu ini nih sesi 1, dosen akan posting di hari Rabu. Dan teman-teman bisa akses LMS-nya Rabu sampai Minggu ya. Betapa fleksibelnya kan, gitu ya. Dan di perkuliahan itu kadang-kadang dosen itu kan memberikan apa ya, fasilitas Zoom ya. Zoom gitu. Nah, kita sebutnya Vicon ya, video conference. Nah, itu juga tidak wajib. Jadi teman-teman kalau misalnya pada saat dosen melakukan Zoom dan di waktu itu tidak bisa join, nanti bisa melihat rekamannya di LMS gitu. Jadi di Unsia itu fleksibel sekali karena kan banyak juga ya mahasiswa yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang gitu, dan itu tidak ada kendala ya sejauh ini. Jadi jangan khawatir ya, satu sesi itu nggak 1 hari doang gitu. Satu sesi itu dari Rabu sampai Minggu. Nanti minggu depannya lagi sesi 2 Rabu sampai Minggu. Begitu seterusnya. Seperti itu ya. Hmm, Oke, baik, ada lagi? Bu. Ada yang bertanya terkait Hong Kong nih, Bu. Saya minta tipsnya dari Bu Rati untuk menyelesaikan tugas akhir pekerja migran seperti Kak Eni Rahma. Bagaimana Bu tips dan triknya, boleh dibagikan Bu? Oke, ini belum kuliah udah tanya tips and trik tugas. Aduh, semangat banget ya, luar biasa ya semangatnya ya. Mbak di Hong Kong ya? Iya betul Bu. Tips and triknya, jadi dari awal teman-teman tuh harus sudah fokus ya. Maksudnya ini mau bidang ilmunya apa nih nanti tugas akhirnya? Mau marketing, SDM, jadi jangan pindah-pindah. Kadang-kadang pindah-pindah gitu ya. Jadi udah di semester 8 daftar daftar apa namanya tugas akhir marketing, tiba-tiba di tengah jalan berubah jadi SDM. Jangan gitu ya teman-teman, jadi dari awalnya udah fokus gitu, jadi sudah mulai dipersiapkan dari awal. Oh, saya maunya SDM, saya maunya marketing. Nah, dengan begitu nanti biasanya di kelas-kelas itu dosen tuh akan memberikan arahan ya, Anda kalau marketing Anda nanti nelitinya mengenai ini, terus ambil datanya di sini gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau kaitannya dengan di Hong Kong ya, itu mungkin jam kerjanya cukup padat ya, Mbak ya, mungkin ya Mbak atau Mas ya. Nah, itu kan dosen itu biasanya memberikan bimbingan seminggu itu nggak cuma sekali, bimbingan tugas akhir. Jadi kita tuh kadang 3 kali gitu ya. Nah, sebisanya teman-teman ikut salah satunya gitu. Jadi kalau dosen buka open jadwal bimbingan,
kira-kira bisa ya join gitu. Dan biasanya kalau di prodi manajemen ada bimbingan itu di hari Sabtu Minggu ya, di weekend. Bahkan ada yang di malam Minggu gitu ya. Jadi disesuaikan aja, dan biasanya dosen-dosen itu mempunyai WA group sendiri. Jadi akan intens gitu dengan dosen pembimbingnya. Jadi jangan khawatir, biasanya malah dosen pembimbing yang mengejar-ngejar mahasiswanya ya. Di Unsia nih kebalik gitu. Dosennya yang apa namanya ngejar-ngejar karena mahasiswanya kan sibuk kerja ya. Gitu. Jadi Balik dosennya ya, Bu. gitu. Kebalik Bu Meta. Kalau kita kan kita yang ngejar gitu. Jadi no worries ya, pasti teman-teman tuh akan diperhatikan kalau di usia itu ya sama dosen-dosen pembimbingnya. Yang penting jangan baper, itu Ya, aja. gitu. Jangan baper kalau di Sabar. WA nih. Ibu Rati WA mulu atau Bu Meta WA mulu nih gitu kan, yang penting Sabar. gitu ya. Itu Mbak yang tadi, Mbak yang di Hong Kong. Mbak Eni ya, untuk Nah, Mbak Mbak Eni. Eni, Oke, semangat Mbak Eni. baik. Dan Terima dari Hong Kong kasih. itu ada ininya ya Bu Meta ya, ada Ada komunitasnya LC, ya. Iya ada betul, LC Ada ya. LRC. community. IKMAH namanya. Ikatan Mahasiswa Hong Kong. Nah, monggo Iya, Bu. silakan. Iya toh? Dengan Mbak Suci kan? Iya, betul, Mm-mm. Bu. Mbak Suci main ini. Nah, siap. Ya, Nanti makasih insya Bu Allah kami ke Rati. Hong Kong dengan Bu Rati. Dan Makasih. Iya, jadi Hmm. tips kuliah online itu teman-teman harus punya temen gitu loh. Jangan jalan sendirian, itu pasti nanti akan tersesat ya. Maksudnya teman-teman harus punya grup kecil atau tadi ya LC itu penting ya. Jadi kalau bisa Mbak Suci nanti ikutan di situ gitu, sehingga nggak ketinggalan info. Itu ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu Rati. Teman-teman, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa ada sharing session di sini sebagai pengganti dari ketidakhadiran Bu Ayu. Kita sudah hadir di tengah-tengah kita bersama kita Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Dian Meta Aryani SOS MSI. Untuk Bu Meta dipersilahkan untuk sharing sessionnya. Jadi untuk teman-teman yang ada yang pertanyaannya di luar dari prodi akuntansi dan manajemen atau tentang beasiswa, ini saya baca-baca ada yang tentang beasiswa, ada yang tentang kehadiran, ada yang tentang pertanyaan jejaring, alumni dan teman-teman yang sudah ada di Unsia, boleh silakan Bu Meta untuk dijawab. Siap. Terima kasih Kak Jihan. Saya panggilnya biasanya Kak Ji. Ya, gitu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selamat dalam kondisi malam. sehat ya. Alhamdulillah ada sekitar 1.500 orang. Oh salah. Hari ini ada 300 orang ya, kurang lebih 224, 25 lah Ji ya. Alhamdulillah nih. Terima kasih sudah join pada malam hari ini. Seperti biasa, hari ini kita juga sharing-sharing. Ada dua perempuan cantik tadi yang sudah sharing dan juga Kak Ji yang terima kasih sudah menjadi MC pada hari ini dan juga moderatori. Saya izin kebetulan sharing aja gitu ya. Eh, saya juga menjadi dosen di komunikasi karena memang basicnya di komunikasi. Jadi saya mau kasih apa ya highlight sedikit gitu ya. Tapi nanti akan diteruskan oleh Bu Ayu di minggu depan sehingga nanti teman-teman masih bisa ada rasa penasaran untuk tahu lagi lebih banyak begitu ya Kaji ya. Kurang lebih begitulah ya. Karena tadi teman-teman yang di sini kan sudah ada yang dari komunikasi, jadi mungkin nanti bisa sedikit mengobati rasa pengingintahuannya lah gitu ya terkait dengan komunikasi. Izin saya share sedikit. Sebenarnya informasi tentang komunikasi ini, prodi komunikasi sudah ada dalam apa namanya website ya. Jadi kalau teman-teman buka website kita, itu sudah ada prodi-prodi di situ. Nanti teman-teman bisa buka komunikasi. Nah, di komunikasi sendiri kita ada dua peminatan teman-teman. Ada penyiaran dan komunikasi digital atau broadcasting and digital communication. Kemudian ada juga komunikasi perusahaan atau corporate communication. So for you guys yang mungkin tertarik di bidang jurnalistik, kemudian penyiaran, broadcasting, silahkan bisa ambil konsentrasi ini, yaitu di penyiaran dan komunikasi digital. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik terkait dengan masalah humas, kepiaran, begitu ya. Nah, apa namanya komunikasi perusahaan. Nah, itu bisa ambil yang komunikasi perusahaan. Nah, ini nanti akan inline-nya apa? Inline-nya pada nanti tugas akhirnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman di penyiaran komunikasi digital, maka tugas akhirnya nanti akan inline gitu ya, akan sesuai dengan
apa namanya konsentrasi tersebut. Jangan cross konsentrasi, nanti akan menjadi permasalahan juga ketika sidang begitu ya. Dan juga untuk yang tadi di kepiaran, maka topik-topiknya akan seputar dari mungkin peran public relation, strategi public relation, communication, strategi komunikasi korporasi seperti itu. Atau juga terkait dengan masalah komunikasi pemasaran. Nah, di komunikasi mungkin agak berbeda dengan yang lain, itu kita punya namanya PKK. PKK itu adalah apa yo? PKK itu semacam magang begitu ya, yang apa namanya? Teman-teman bisa lakukan itu ketika sudah memiliki 100 SKS kelulusan. Jadi kalau sudah SKS-nya yang tepus sekitar 100, nah teman-teman bisa mengambil PKK ini, praktek kerja komunikasi. Jadi kalau misalnya tadi ada yang tanya, duh kalau misalkan nggak ada magang, nggak ada ini, terus gimana nih penelitiannya gitu? Wah, Mas, berarti harus banyak kemudian apa namanya baca-baca begitu ya. Banyak sekali kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rati juga gitu kan. Banyak hal yang bisa kemudian dijadikan topik. Yang terpenting adalah ada fenomena apa yang menjadi menarik perhatian teman-teman begitu ya. Itu menjadi dasar dari penelitian yang kita lakukan. Lokusnya di mana, tempat penelitiannya di mana, kemudian subjek dan objek yang jelas. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk apa namanya tugas akhir tadi. Nah, kemudian untuk PKK sendiri atau tadi praktik kerja komunikasi itu sebenarnya bisa dilakukan di perusahaan yang teman-teman misalkan kita kan tahu ya apa namanya kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya 75% dari mahasiswa kita itu adalah pekerja. Jadi kami sangat paham bahwa teman-teman itu bekerja sehingga mungkin beberapa dari kalian itu akan kesulitan untuk melakukan magang. Magang di dimana bukan kita kan kerja gitu ya sehingga kita kemudian memberikan opsi memberikan apa namanya highlight bahwa magang itu bisa dilakukan di pekerjaan kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja misalkan sebagai tenaga pendidikan begitu ya atau misalkan sebagai guru begitu ya maka nanti bisa kemudian melakukan praktek magang itu buat teman-teman yang komunikasi ya itu di perusahaannya di sekolahnya segala macam yang terpenting adalah topiknya bisa inline dengan apa namanya konsentrasi teman-teman begitu. Nah, tapi kemudian mohon izin, kami juga memiliki standar magang begitu ya. Ada pelaporan, ada kemudian nanti apa namanya berkas-berkas dokumen yang harus dipenuhi, ada dokumentasi begitu ya. Jadi artinya tidak sekedar kemudian kami lepas begitu saja untuk magang gitu kan, tapi kami memiliki template-template yang khusus memang untuk teman-teman nanti bisa penuhi untuk laporan praktik apa namanya kerja komunikasi ini. Dan biasanya PKK ini diseminarkan. Jadi nanti sebagai laporan akhir begitu ya, teman-teman akan ada semacam apa namanya presentasi grup begitu ya dalam bentuk seminar sehingga nanti teman-teman melakukan diseminasi laporan PKK seperti itu. Jadi teman-teman komunikasi seperti itu. Kurikulum teman-teman bisa lihat di sini, nanti silakan bisa kemudian melihat kurikulumnya. Ini sudah sangat open sekali. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan kepada Sekretaris Program Studi, yaitu Bu Ayu, pada sesi minggu depan ya, kaji ya, tanggal 3 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi ya, kalau untuk dosen-dosennya itu ada di sana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, silakan. Ketua program studinya adalah Ibu Rosana Ali. Ibu Rosana itu ada di web. Oke, ini kayaknya harus ke belakang dulu ya. Tapi monggo silakan dilihat di web ya. Dan kita punya pengajar juga ada di sekarang posisi di Inggris dan juga ada di Amerika. Kalau di Inggris ada Bu Novieta, kebetulan beliau itu mengajar metodologi penelitian kuantitatif dan juga kualitatif kalau tidak salah. Kemudian ada pengajar yang ada di Amerika, produser dari Voice of America, Mas Naratama. Jadi teman-teman nanti bisa ngobrol, bisa sharing, bisa tanya-tanya terkait dengan banyak hal di mata kuliahnya masing-masing. Seperti itu. Nanti insya Allah akan ada sosialisasi khusus untuk komunikasi di minggu depan tanggal 3 ya, Ji. Nah, terkait dengan yang lain tadi Ji sampaikan, Bu ada yang nanya soal beasiswa. Iya, kita juga ada sesi beasiswa ya di Haji ya. Betul, Bu. Ada Tanggal nanti berapa ada tuh, Ji? sesi beasiswa sendiri.
di sebentar saya cek dulu di Nanti akan ada beasiswa kemahasiswaan ya. itu Nanti ada di beberapa minggu ke depan nanti akan ada sesi ya seperti nanti itu. akan diinfokan kembali Ya, untuk yang terkait terpenting adalah untuk beasiswanya ya. beasiswa itu kalau untuk mahasiswa yang sekarang baru begitu ya, beasiswanya ini sebenarnya sudah mulai dari awal harusnya dan bisa berlanjut untuk beasiswa mahasiswa baru di luar dari beasiswa akademik dengan non akademik. Karena beasiswa non akademik dan akademik itu nanti akan kemudian dimunculkan lagi untuk teman-teman mahasiswa aktif yang sudah semester 3 begitu ya. Dan ini bisa kemudian open untuk reguler yang sekarang juga bisa open untuk yang konversi. Kecuali, mohon maaf, dengan catatan, mahasiswa konversi tidak memiliki privilege dari keringanan biaya apapun. Nah, misalkan dari instansi begitu ya, ada program khusus begitu ya untuk mahasiswa konversi dari instansi tertentu, ada potongan-potongan segala macam begitu ya. Nah, itu tidak bisa kemudian apply untuk beasiswa mahasiswa aktif. Meskipun nanti beasiswa mahasiswa aktif ini akan em, yang akan menseleksinya adalah prodi. Jadi baik-baiklah dengan prodi, baik-baik dengan Bu Rati, dengan Bu Muti begitu ya, dengan yang lain. Maksud saya adalah supaya teman-teman itu bisa update informasi gitu ya, update informasi terkait dengan beasiswa, tidak menjadi apa namanya diam begitu ya, tapi coba cari terus informasinya dari apa namanya teman-teman prodi. Nanti teman-teman prodi akan sharing juga terkait dengan itu. Kontribusi terkait dengan usia juga penting ya, Ji. Itu juga akan menjadi salah satu penilaian buat teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Kontribusi kayak apa nih? Misalkan memberikan informasi yang positif di sosial media, menjadi kemudian bagian dari Himamen atau bagian dari Fokus ya, bagian dari Ikmah atau jadi Ikmat gitu ya. Nah, itu adalah menjadi kontribusi atau kontributor dari apa namanya Unsia dan juga Prodi. Itu akan sangat kami tunggu begitu ya, teman-teman ya, untuk konfirm apa namanya untuk kontribusinya. Mungkin itu kaji dari saya sedikit terkait dengan komunikasi. Intinya buat teman-teman komunikasi, nantikan nanti minggu depan dengan Ibu Sekretaris Prodi, Bu Ayu, untuk detailnya. Dan jika nanti ada pertanyaan terkait dengan kemahasiswaan, monggo silakan. Thank you, Ji. Baik, terima kasih Bu Meta atas waktunya dan pemaparannya. Apakah masih ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Ini ada yang tanya akses webnya Bu tadi. Teman-teman bisa akses di unsia.ac.id ya Betul. untuk informasi lanjut dan lebih lengkapnya. Nanti ditulis deh, unsia.ac.id Sudah Bu, ya, sudah betul ya. ditulis. Bisa kemudian masuk ke prodi, kemudian nanti silakan di situ ada manajemen, akuntansi, sistem informasi, informatika, komunikasi. Silakan bisa dicek di situ. Oke, baik. Untuk apa namanya organisasi-organisasi intra yang ada di Unsia sendiri, nanti teman-teman tunggu saja tanggalnya. Akan ada sesinya sendiri untuk ngobrol bareng dengan teman-teman Hima semuanya ya teman-teman. Jangan lupa hadir. Nanti kita akan share dan infokan kembali ya Bu ya. Iya, tapi mungkin spill sedikit ya Ji. Jadi kalau di Unsia, kita ada organisasi kemahasiswaan. Nah, organisasi kemahasiswaan itu ada 5 program studi dan 2 learning community. Ada 5 program studi Himamen, begitu ya. Ada fokus, kalau fokus itu di akuntansi, ya Bu Muti ya. Kemudian ada Himsisfo, sistem informasi. Kemudian ada Himatika di informatika dan Himakom untuk di komunikasi. LC ada 2, Ikmat dan Ikmah, Ikatan Mahasiswa Taiwan dan Ikatan Mahasiswa Hong Kong. Webinar kemarin saya sempat kasih PR buat teman-teman kaji. PR-nya adalah cari teman mulai dari sekarang, gitu ya. Jadi Oh, teman-teman ini iya. harus punya teman, gitu ya. Sesama mahasiswa, Unsia, boleh lintas prodi, boleh sama prodi, begitu ya. Yang terpenting adalah teman itu nanti sebagai teman bersama, beriringan bersama, saling memotivasi, begitu ya, saling mengingatkan untuk kuliah di Unsia supaya cepat selesai, begitu ya. Thank you, Ji. Oke, baik. Untuk ide jurnal sendiri Bu, gimana Bu? Kira-kira apakah difasilitasi di Unsia?
Sorry Ji, apa tadi Ji? Untuk Sinyalnya agak gini. ide jurnal, mungkin bisa Ah, diakses di library ya Bu ya? bisa. Kita punya virtual library. Nanti bisa di-share untuk apa namanya linknya. Kemudian kita juga punya 2 jurnal ya, Bu Ratih ya. Ada 2 jurnal di Unsia, Jurnal untuk Penelitian dan juga PKM. Itu juga nanti bisa di-share. Dan teman-teman kalau ada yang mau datang ke kampus, silakan loh. Em, kita punya perpustakaan, even though belum terlalu lengkap gitu ya, tapi akses untuk baca dan lain-lain itu ada dan bisa dilakukan gitu. We have a small library, jadi teman-teman bisa datang, tapi memang mohon izin untuk saat ini, memang untuk waktu kerja gitu ya, dari Senin sampai hari Jumat, jam 9 sampai jam 5 sore. Mungkin agak malam boleh juga sih, sampai mungkin jam 6 atau mungkin jam 7, itu masih available. Itu sih, Ji. Thank you. Oke, baik. Kita alihkan ke pertanyaan yang sudah raise hand. Ada Kak Putri Anissa. Boleh Kak Putri, silahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatan bertanyanya. Perkenalkan, saya Putri Anissa Fasa dari akuntansi. Izin bertanya, Bu. Kalau untuk akuntansi itu software yang digunakannya apa ya? Karena kan selama ini kalau di akuntansi itu ada kita pakai Mayob, Zahir, SAP. Nah, kalau di Unsia ini kita pakainya belajar apa ya gitu. Supaya kita bisa nyocokin juga dengan spek laptop yang harus kita pakai gitu. Takutnya aplikasinya ada yang nggak support di di laptop itu gitu. Oke, baik. Oke. Bu Muti, boleh dijawab Bu Muti. Dipersilahkan. Mohon maaf ya Mbak. eh Gimana tadi pertanyaannya? Soalnya tadi saya Aplikasi yang suara digunakan, ribet Bu, ya. kira-kira apa aplikasi yang digunakan untuk dipersiapkan Iya. agar Jadi kan bisa kalau mempersiapkan akun Iya. laptop? Oke, oke, oke. kalau Eh, akuntansi ya. Oke, saya paham. Kalau di akuntansi kan ada software ya, kayak Zahir, ada Mayo, gitu ya. Terus eh kalau di perpajakan ada Cortex gitu kan nggak usah pakai aplikasi kan, itu tinggal di website aja gitu. Nah, paling gitu sih Mbak yang harus dipersiapkan gitu. Kayak tadi Mayop ataupun Zahir yang untuk support untuk software akuntansinya, tapi nanti dikembalikan lagi untuk dosennya nanti pengenaan apa penggunaannya dengan apa gitu. Tapi nanti itu kan untuk masa-masa kuliah ya. Terus kalau misalkan nanti Mbak udah sampai ke tahap skripsi, mungkin ada software-software statistik tuh yang harus di apa punyai gitu. Tapi itu agak terlalu jauh sih Mbak. Gitu. Kalau sejauh ini pakai apa Bu di Unsia? eh karena kebetulan saya belum pernah mengajar software ya. Untuk jaga-jaga Zahir sama Amayop aja Mbak untuk di download gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Putri dan Bu Muti. Untuk Kanur Aziza, boleh silakan Kak. Iya, Assalamualaikum. Nggak usah perkenalan lagi ya, Kak? Atau perkenalan Iya, lagi nih? betul. Nggak apa-apa Kak, dilanjutkan saja. Tadi sudah ya. Iya. Ya, nama saya Indra Reza Saila. Mungkin pertanyaannya 11-12 sama yang Putri tanyakan tadi, Bu. Nah, kan setiap aplikasi itu kan memerlukan beberapa gigabyte dari tipe laptop ya. Karena kan memang ada tipe laptop yang tipenya ada Intel Core i3, Intel Core i5, atau Intel Core i7. Itu kan sesuai dengan spek dan aplikasi yang digunakan. Nah, menurut Ibu maksudnya Ibu kan udah pernah eh, kuliah di akuntansi yang mungkin pernah menggunakan aplikasi atau menggunakan tipe laptop yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Nah, menurut Ibu tipe laptop apa sih yang harus kami gunakan dan kami pakai untuk menggunakan software tersebut gitu? Karena memang ada beberapa tipe laptop kan yang nggak kuat gitu Bu untuk menggunakan software tersebut seperti itu. Oke, baik. Masih melanjutkan pertanyaan sebelumnya ya, Bu. Berarti spek laptopnya nih, Bu. Kira-kira apa, Bu Muti? Boleh dijawab mungkin ada saran untuk laptopnya, Bu. Oke, kalau
Ya, sepertinya semuanya support sih, Mbak. Nah, beda hal dengan kalau software statistik kan ada beberapa yang tidak support di MacBook ya. Nah, kalau akuntansi ini sebenarnya support di semuanya, cuman speknya itu mungkin yang eh, agak tinggi ya. Tuh, itu sih paling yang apa ya, kalau spek-spek itu saya kurang paham sih. Tapi kan semuanya rata-rata masih bisa untuk digunakan atau di-download sih, Mbak. Itu karena nggak terlalu yang harus laptop gaming atau laptop yang seperti apa gitu. Semua bisa kok. Mungkin nanti menyesuaikan setelah pensamaku kali ya, Bu, untuk informasi lebih lanjutnya. Dan setelah kuliah mungkin akan di-share Iya, kembali pasti oleh nanti dosen saat kuliah terkait. akan diinfokan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Bu Muti. Muti kemudian, sorry, aku jump in sedikit. Baik, Bu. Mungkin mungkin kalau untuk apa namanya prodi di luar sistem informasi dengan informatika untuk spek laptop masih average ya. Nanti di kampus Life Hacks kita punya ada webinar kampus Life Hacks. Itu juga nanti akan ngobrol bareng senior-senior teman-teman yang sudah duluan gitu ya kuliah. Nah, itu juga nanti teman-teman bisa tanya gitu ya untuk laptop-laptop speknya seperti apa. Yang mungkin yang khususon untuk spek laptop yang perlu diperhatikan itu memang dua program studi di SI dengan informatika. Setahu saya ya, kalau mungkin untuk komunikasi atau mungkin terkait dengan akuntansi itu masih average, I think itu bisa betul kata Bu Muti tadi ya, bisa kemudian masih average masih bisa digunakan seperti itu. Tapi nanti akan diinfokan kembali untuk terkait dengan kampus Lefek ya, Bu Muti ya, begitu ya. Baik, Thank you. punten Bu, ada yang bertanya ini kalau belum punya Enggak. laptop gimana Bu kira-kira? Oke, Apakah baik. bisa menggunakan handphone? Kalau belum punya laptop, kami doakan semoga bisa bisa memiliki laptop Amin. gitu ya, amin. Meskipun laptop pinjaman, laptop second, yang terpenting sebenarnya bukan masalah mereknya, tetapi bagaimana utilitas dari apa namanya dari itemnya ya, dari laptop itu sendiri ya. Laptop speknya tinggi tapi kemudian utilitasnya rendah ya sama saja kalau menurut saya. Nah, untuk Unsia karena teman-teman ini nanti akan ada tugas, ada ujian begitu ya, membuat video, membuat presentasi. Kalau boleh saya sarankan, baiknya menabung untuk memiliki laptop. Buat yang memang belum memiliki laptop, tidak perlu misalkan harus baru segala macam. Yang terpenting teman-teman satu bisa mengerjakan tugas dengan nyaman begitu ya. Bisa juga kemudian menyelesaikan UTS dan UASnya juga dengan bagus, dengan on time. Itu menurut saya Kak Ji. Kalau dengan handphone gitu ya, memang tergantung dari spek handphonenya. Tetapi kalau boleh saya sarankan, mungkin awal-awal mungkin tidak apa-apa, tapi semakin nanti ke sana, semakin kalian banyak semester atau banyak mata kuliahnya, itu akan semakin banyak hal yang harus diselesaikan. Dan itu mungkin tidak cukup hanya dengan handphone. Jadi saran saya buat yang belum punya laptop gitu ya, silakan mudah-mudahan bisa menabung atau nanti bisa kemudian meminjam, bisa juga begitu ya. Atau misal lihat kira-kira yang pre-love laptopnya itu atau second laptop seperti apa. Begitu sih Kak. Thank you. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Ada pertanyaan terkait pembayaran UKT ini Bu. Kira-kira untuk semester pertama terakhir pembayarannya kapan? Nah, ini harusnya ada orang keuangan ya, tapi itu Ya, webinar kita keuangan itu nanti webinar ada dengan saya keuangan nanti bareng Bu Vera itu di di SGS Bu. Mungkin nanti betul, boleh betul. ditanyakan Tapi mungkin kembali saya ya bisa Kak. kasih sedikit gambaran. Ketika teman-teman apa namanya di Unsia bisa ada 3 kali cicilan kan begitu ya, 3 kali cicilan begitu dan satu cicilan sudah di apa sampaikan. Ini suara saya kedengeran nggak Kaji atau putus-putus? Kedengeran Bu? Oke. Kemudian biasanya setelah masuk gitu ya sebelum UTS itu teman-teman harus sudah melakukan pembayaran. Mohon izin dan mohon maaf mengingatkan apabila administrasi keuangannya eh, apa namanya terkendala, kami mohon maaf begitu nanti akan ada informasi untuk mengingatkan begitu ya Kak Ji. Tapi kalau misalkan memang ternyata belum dibayarkan juga
kami dengan berat hati mungkin akan memberikan blok untuk sistem masuk ke LMS, begitu ya. Nah, tetapi nanti pihak keuangan biasanya akan kasih reminder gitu ya, teman-teman ayo dong gitu ya membayarkan gitu kan. Dan kalau misalkan tidak bisa mengakses LMS, maka saya khawatirnya tidak bisa submit UTS atau UAS begitu ya, atau tugas begitu. Jadi mohon dapat diperhatikan dan kita sangat terbuka buat teman-teman yang misalkan punya kendala, Bu, saya belum bisa bayaran sekarang. Komunikasikan dengan baik ke keuangan, ya. Unsia bukan kampus yang apa namanya tidak membuka channel-channel komunikasi. Kita membuka channel-channel komunikasi. Teman-teman bisa ke keuangan, bisa ke prodi, begitu ya. Ditanyakan, nanti akan ada surat dispensasi. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan administrasi keuangan dengan baik ya untuk kelancaran bersama. Terima kasih, Kaji. Oke, baik. Terima kasih, Bu Meta. Apakah ada lagi yang bertanya? Tahu cukup kira-kira? Maaf Bu Meta, aku mau tanya, tadi katanya yang cicil 2 tadi berarti sebelum UTS. Kalau yang cicil 3-nya pas sebelum UAS berarti. Oke, untuk detailnya Mbak Mica nanti dengan keuangan gitu ya. Kami akan update lagi nanti di grup ya. Khawatir saya salah, tetapi biasanya demikian. Biasanya sebelum UTS sama harus membayar apa namanya cicilan kedua dan setelah UTS sebenarnya harus membayar cicilan ketiga. Setelah UTS ya. Jadi sebelum UTS sama setelah UTS. Yang terpenting ketika UAS pembayaran sudah selesai semuanya sehingga teman-teman bisa lancar untuk bisa masuk LMS, submission dan lain-lain dan menyelesaikan. Begitu Mbak Mika. Nanti akan kami update kembali untuk tanggalnya ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Meta. Saya kira cukup ya teman-teman untuk pertanyaannya. Nanti mungkin di pertanyaan lain-lainnya seperti terkait kampus, terkait Hima, akan ada sesinya sendiri dan teman-teman cukup pantengin aja. Nanti kita akan share info terkait untuk join webinar seri selanjutnya ya teman-teman semuanya ya. eh Kaji, iya Kaji, Bu. punten sedikit aja. Di sini ada Ketua Himamen loh, Kak Noval ya. Yang tadi dicolek sama Bu Ratih. Oh, Nah, tuh dia tuh. Hai boleh. Mas Ibu, Noval, selamat apa malam. kabar? Iya, alhamdulillah kabar baik Ibu. Siap, thank you for Ya, joining. Mas Noval siap. ini kuliah sambil kerja, anak konversi juga, dapat beasiswa juga, prestasinya luar biasa. Nah, ini bukti bahwa teman-teman satu, dengan membagi waktu yang baik, insya Allah bisa inline semuanya. Meskipun saya tahu itu tidak mudah ya Mas Noval ya, pasti itu akan luar biasa. Nanti kita akan coret-coret lagi Mas Noval. Ada sesi khusus ya Kaji ya di Betul, nanti ada sesi Live khusus ya. Hima. Mungkin Kak Noval nanti akan jadi pembicara salah satunya ya, Kak. Pasti. Ya, Baik, Mas Noval ya. baik Oke, siap. mungkin mau menyapa dulu teman-teman yang lain, monggo silakan. Boleh, Kak. Iya, mungkin singkat ya dari saya. Izin, Bapak Ibu yang terhormat. Dan mungkin saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Unsia untuk teman-teman mahasiswa, mulai dari mahasiswa prodi manajemen, informatika, terus yang lain-lainnya. Semoga terus semangat ya untuk kuliah di Unsia ini karena saya jujur mengalami sendiri konversi pindah dari kampus yang konvensional jadi ke online itu perbedaannya luar biasa sekali. Fleksibilitas yang diberikan oleh Unsia itu benar-benar membantu saya gitu kan untuk sambil bekerja, benar-benar keren deh Unsia. Mungkin seperti itu, izin Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Noval. Untuk sesi selanjutnya nanti ditunggu saja ya, teman-teman. Nanti akan bertemu kembali dengan teman-teman Himamen. Dan teman-teman bisa bertanya terkait jejaring, teman alumni, dan lain-lain. Mungkin cukup ya Bu Meta untuk malam ini. Sepertinya sudah Cukup, insya terjawab Allah semua. cukup. Pertanyaan terakhir Oke. tadi dari Mas Wildan terkait dengan upgrade skill. Saya sampaikan ada Mas, izin. Tunggu informasinya, kita akan launching segera sebelum semester ganjil.
Dan upgrade skill ini bentuknya adalah course. Jadi course ini bisa diambil oleh teman-teman, tapi mohon maaf, ini akan di luar dari biaya UKT. Nah, ini sifatnya adalah pelatihan kompetensi, sehingga teman-teman nanti bisa memilih. Misalkan brevet A atau B, kemudian di akuntansi gitu ya Kak Ji ya. Tadi kita sudah diskusi itu. Betul. Ada digital marketing course, ada pelatihan BNSP gitu. Ada banyak pelatihan, ada web developer, kemudian ada misalkan yang lain gitu kan, microtics mungkin seperti itu. Nah, itu semua akan kami sampaikan ya bersama dengan nanti Kabiro CFCD. Kita punya ada Center of Future Career Development atau Biro Pengembangan Karir Masa Karir. Depan, begitu ya. Nah, nanti kita akan sampaikan itu. Tunggu informasinya. Intinya Unsia akan support sekali buat teman-teman yang ingin mengupgrade skillnya. Thank you Kak Ji semuanya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Putri Anissa. Boleh Kak, pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya? Oke. Saya penasaran Ibu Meta untuk rekam jejak alumni prodi akuntansi di Unsia itu sekarang prospek karirnya gimana ya? Karena kan kalau di universitas lain itu ada profil alumninya itu udah bekerja di A, di B, di C gitu. Jadi membuktikan bahwa prodi di universitas tersebut itu dilirik oleh HR di company gitu. Mohon penjelasannya, Bu. Boleh Bu Meta, mohon kesediaannya untuk menjawab. Sinyalnya nggak terlalu bagus ya? Halo, Terdengar Bu? terdengar ya? Oke. Ya, terdengar. Kak Putri ini kalau ngomong tuh cepat, cucuk gitu ya. Dari dari webinar yang pertama, slow down ya, save your pace ya. Pertanyaan itu juga harus punya tempo, so you don't rush in a hurry. Kamu bisa bertanya dengan lebih lambat temponya, tetapi tetap fokus. Oke, pertanyaan Kak Putri tadi terkait dengan rekam jejak. Sebenarnya rekam jejak ini akan nanti dijawab sama Bu Muti ya. Tetapi saya ingin sampaikan, akuntansi ini, Kak Putri dan teman-teman, dari prodi yang minim sekali mahasiswanya 2 tahun yang lalu, sekarang menjadi prodi yang luar biasa melonjak mahasiswanya, sampai mengalahkan semua prodi yang lain. Satu semester bisa 1.000 orang masuk situ. Do you know who actually goes there? Adalah teman-teman yang lulusan D3 dari STAN, yang sekarang bekerja di DepQ, bekerja di DJP, Dirjen Pajak, bekerja di apa kemarin tuh ya, BKD begitu ya. Nah, if you are talking about rekam jejak, mereka sebenarnya rekam jejaknya. Jadi pemilihan akuntansi gitu ya dari Kementerian Keuangan, begitu ya DJP, itu membuktikan bahwa Unsia layak diperhitungkan, ya. And I don't have to need to answer your question. Kamu bisa nanti masuk ke dalam prodi akuntansi, berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi, berdiskusi, monggo gitu ya. Dan juga nanti Bu Muti mungkin akan menambahkan lebih lanjut terkait dengan para alumninya. Demikian Mbak Putri. Thank you Kak Ji. Oke, Baik, terima kasih ya Ibu. baik. Terima kasih Bu Meta. Sama-sama Kak Putri yang passionate. Thank you ya. Terima kasih Bu Meta Oke. untuk penjelasannya. Mungkin saya menambahkan ya, seperti Monggo. Boleh yang sudah Bu. dijelaskan oleh Bu Meta tadi, bahwa untuk mahasiswa akuntansi di Unsia ini memang sudah menjamur ya di instansi DJP gitu. Jadi bisa diperhitungkan gitu ya Bu Meta ya. Kalau misalkan Unsia maksudnya bukan universitas yang memang yang tidak diragukan lagi gitu. Terus mungkin prospek pekerjaannya seperti yang tadi sudah sampaikan ya, bisa jadi auditor. Auditor itu kan ada yang internal, ada eksternal gitu ya. Kalau eksternal kan berarti nanti kerjanya di KAP gitu ya Mbak. Nah, itu bisa Mbak. Seperti itu. Kalau udah di konsultan atau konsultan pajak gitu, itu juga bisa. Apalagi kan kita banyak nih yang sudah mahasiswa kita yang di JP. Nah, berarti kalau misalkan memang Mbak apa ya sudah temenan gitu ya, tidak menutup kemungkinan gitu nanti Mbak bisa bekerja dengan instansi-instansi yang sama gitu kan. Namanya kita berteman itu kan kita pasti akan mencari relasi gitu ya. Kalau misalkan relasi kita bagus, kemungkinan kita akan juga sama gitu Mbak. Jadi paling itu sih
bisa ke DJP, terus KPP, terus konsultan pajak ya, terus KAP, kantor akuntan publik, ataupun kalau di perusahaan-perusahaan bisa menjadi internal audit gitu. Oke, terima kasih Bu Muti atas jawabannya. Ya baik teman-teman semua, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya semuanya. Eh, saya yakin teman-teman semuanya sudah menyimak dengan baik dari awal hingga akhir, dan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti kita akan jawab di sesi berikutnya yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Eh, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, Ibu Rati, Ibu Muti, dan Ibu Dian Meta. Terima kasih atas waktu yang diberikan, ilmu dan inspirasi yang sudah diberikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sampai terakhir ini ada 197 peserta dan partisipan yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum kita tutup acaranya, teman-teman boleh on cam dulu, dan nanti dari admin akan foto bersama ya teman-teman untuk mendokumentasikan. Boleh on cam dulu teman-teman semua. Oke, admin Kak Kesi tolong ya Kak. Nanti aku komando. Boleh dari page pertama ya Kak. 1, 2, 3. Oke, page kedua. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Page 4. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Baik, sudah semua Kak Kesi? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman semua dan ibu-ibu Prodi dan Ibu Meta. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Semoga acara ini, webinar ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman semua ya yang mahasiswa baru dari Universitas Siber Asia. Jangan lupa nanti kan ada sesi webinar series berikutnya, teman-teman pantengin aja, nanti akan diinfokan dan di-share kembali informasi terkait. Untuk join, jangan lupa join ya teman-teman. Masih ada sekitar 7 lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa di join. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam memandu acara ini. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.